Yo, welcome back again to Media Madridista episode 11. Dan kembali lagi bersama gue Waldo dan juga Raul. Di episode kali ini kita agak sedikit seneng ya, walaupun emang tetap sedih karena beberapa pemain masih banyak yang cedera juga. Total 9 pemain ya Ul ya? 9 pemain cedera ya. 9 pemain Ya, cedera termasuk Ramos, Benzema itu masih cedera. Marvin masih juga kan ya? Marvin masih juga. Cuman the good thing is beberapa pemain udah ada yang step in kembali ke lapangan lagi. Contoh kayak Valverde, Hazard dan juga Rodrigo yang terutama tuh Rodrigo 4 bulan cedera dari 2020 dan udah kembali step in ke lapangan. Cuman yang pasti sebelum kita mulai gue mau kalian tetap untuk follow media.madridista karena sekarang followersnya udah capai, let's see, oke. Media Madridista sekarang followersnya udah 30.900 followers, dikit lagi 31.000. So kita rencana target lah 50.000 lah ya tahun ini ya. 50.000 ya Ul ya. Ya kalaupun nggak bisa juga kita tetap bersyukur lah. Maksud gua dengan adanya kalian percaya sama kita, follow kita, berarti kalian percaya dengan konten kita dan juga video kita. Nah, terus juga tadi kan gue ngebahas ini nih Ul, beberapa pemain yang udah step in kembali ke lapangan kan. Contoh ada Valverde, Valverde, Rodrigo sama Hazard. Menurut lo nih, setelah gue lihat pertandingan selanjutnya ini adalah di tanggal 2 Maret, yang mana kalau kita sekarang tag video ya 26 ya. Gue lupa Februari itu 31 atau gue lupa. Cuman menurut lo Real Madrid lawan Sociedad di antara 3 pemain itu bakal ada yang dimainin nggak? Atau kayak Zidane nahan aja gitu? Menurut lo sendiri? Kayaknya Valverde mungkin besar bisa balik sih. Tapi mainnya paling di babak kedua dikasih menit 30 menit, 20 menit paling gitu doang sih. Kalau Rodrigo atau Hazard kayaknya masih nanti deh. Masih nanti lah ya. Dikambikinnya paling leg kedua Atalanta kayaknya ya. Mungkin. Soalnya leg kedua Atalanta itu juga masih lama banget, masih di tanggal 17 Maret ya. Masih lama banget ini. Kemungkinan bisa pada balik sih, terutama Karim Benzema. Soalnya kan ya lu Benzema kenapa Benzema? Benzema sama Ramos kemungkinan balik bisa main di lawan Atletico. Oke, berarti itu habis lawan Sociedad berarti. Itu di tanggal ya itu tanggal sebelum 11-an lah. Cuman yang pasti kita benar-benar butuh banget sih 2 pemain senior itu karena emang lagi hard time banget. Walaupun Varane dan Nacho itu menurut gue mainnya bagus banget sih. Dari 2 laga terakhir mainnya bagus banget. Nacho sih yang gue nggak expect, kayak wow gila nih orang berani banget sliding, berani banget nekel. Terutama lawan Atlanta kemarin juga solid banget. Dan juga bagaimana tim bisa survive tanpa pemain senior dan juga banyak kayak pemain yang cedera. Menurut gue itu udah bagus banget. Si Zidane berani mainin Arribas terus, pergantian pemain sering Arribas ya kan. Terus Hugo Duro udah bermain 2 kali ya. Setelah kita lihat itu pertandingan pertamanya dia debut itu lawan Valladolid. Real Madrid menang 1-0. Walaupun ya emang mainnya beberapa menit doang, cuma maksud gua kayak itu not bad lah untuk debut, seenggaknya kita juga gak kalah. Jadi ini kita bakal bahas juga nih Real Madrid lawan Valladolid sebelum Atlanta ya, UEFA Champions League. Babak kedua sedikit membaik dan overall Madrid main gak bagus-bagus amat. At least kita menang biar kasih pressure ke Atletico. Betul, sekarang kita tuh udah beda 3 poin, cuman Atletico masih ada 1 game in hand. Abis itu ada Modric dan Kroos selalu bermain bagus plus konsisten, itu benar banget. CMK selalu sih. Casemiro main bagus, defense babak kedua agak kendor. Ya Valladolid sempat ngebuat kita struggle sih. Cuman yang menurut gue dari overall ini semua adalah Courtois sih. Courtois gila, itu dia menit-menit awal udah nge-save 3 tendangan. Di bawah 10 menit kayak deh. Setahu gue itu di bawah 10 menit Courtois udah nge-save 3 tendangan yang menurut gue itu krusial banget. Salah satunya juga di babak kedua adalah yang volley pemain Valladolid yang di-save sama Courtois. Dan menurut gue kayak wow gitu. Tanpa Courtois kita nggak bisa apa-apa gitu maksud gue. Cuman ya bagaimana konsisten permainannya sih. Cuman menurut lu di Valladolid ini yang paling bagus mainnya siapa? Selain CMK ya? Yang gue lihat kayaknya si Asensio sama Vinicius sih mulai udah agak mulai pergerakannya udah mulai agak aktif, cuma
Ya PR-nya ya gitu, dia finishing sama passing, kontrol yang masih agak kurang. Tapi overall dia masih bagus lah, masih mau melakukan pergerakan nusuk dalam gitu, nggak terpaku sama crossing doang. Iya, gue setuju sih. Dan apa? Dan golnya Madrid lagi-lagi dari set bola-bola cross, mati kan? Gitu. Set piece cross sih. Iya, dan itu juga kelihatan banget sih ciri khas cross tuh pasti selalu kalau misalnya set piece, kalau nggak ada Ramos, ya oke, gue ngincer Casemiro gitu. Dan sebenarnya Casemiro itu kalau yang gue lihat ya, Casemiro itu tuh lebih tipikal pemain yang kalau misalnya set piece dia tuh mendingan pemberi bola gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia dapat bola nih dari cross dari set piece, dia tuh gue ya ada mungkin beberapa kesempatan, cuman yang sering gue lihat tuh Casemiro itu pada saat kena set piece itu dia tuh sebagai pemantul bola buat ke pemain yang di tiang kedua dan tiang kedua itu yang biasa finishing. Cuman karena kemarin yang gue nggak tahu sih emang dia mau nyetak gol dan akhirnya ya terjadi gol gitu. Dan emang cross itu selalu sih kalau set piece yang gue lihat dia selalu ngincer bener-bener orang paling belakang sana tuh, paling jauh gitu, orang paling jauh sana dibanding di depan, karena di depan biasa di save keeper. Dan tadi lu ngomongin Asensio dan Vinicius, menurut gua Asensio dan Vinicius di permainan lawan Atlanta ini nggak kelihatan sih. Lu setuju gak sih? Iya, setuju. Setuju banget. Ini Asensio sih yang lebih, menurut gua yang lebih parah ya. Nggak kelihatan, parah banget. Passing yang ngaco, babak kedua menurut gua tuh emang udah harus diganti sih. Kalau nggak salah kan, jadi kalian boleh ini juga ya join Discordnya Media Madridista. Lu kan juga sempat ngomong kan waktu itu kayak ini Asensio udah mesti diganti banget sih, karena emang udah mainnya udah aduh gila, kacau banget, udah harus diganti Arribas kan, dan Arribas akhirnya main juga. Iya. Arribas main, dan yang gua salutin di sini Madrid bisa menang lawan Atlanta. Walaupun Atlanta menurut gua serem banget sih. Pressing mereka serem banget jujur sih. Pressing mereka serem banget, gua enggak bohong. Dan kalau enggak salah Madrid itu main benar-benar tanpa striker murni ya kan? Tanpa striker murni. Iya, awal-awal. Tanpa striker murni, kita bisa lihat nih ya. Kita lihat susunan pemain. Lu lihat di sini. Isco-nya jadi striker. Kalau enggak Asensio waktu itu jadi striker, atau enggak 4-4-2 terkadang. Dan Vinicius yang jadi winger dan ya pokoknya kayak gini lah. Intinya CMK tetap di sini. Dan bahayanya ini adalah Casemiro miss next match ya. Casemiro miss next match. Abis itu dari yang gue lihat permainannya sih, dari semua pemain yang main ya kecuali Courtois dan juga defense, kecuali Courtois menurut gue yang paling bagus itu mainnya Isco sih. Gue ngeliat permainan dia bagus banget sih. Benar. Isco bagus banget. Kalau nggak salah lu juga ada buat rating di sini, ada ratingnya di sini. 76 menit bermain, 88 touch, 51 passes, passing akurasi 81%. Dan ya menurut gue juga ini not bad gitu. Untuk udah lama banget gue ngeliat permainan dia kayak gitu. Dia tenang banget mainnya. Iya, benar. Dia tenang banget. Tapi menurut lu di match kali ini tuh kurangnya apa sih di match lawan Atlanta ini? Kurangnya tuh kayaknya emang Zidane ya bagus lah mau mencoba false nine lagi gitu. Karena kan dia mikirnya daripada gue ngandelin Mariano yang striker yang kayak gitu, terus Hugo Duro kali gue gambling sama Hugo Duro di masih muda di lah ya. Match Atlanta. Baru debut kalau La Liga kemarin. La Liga mungkin. Benar, kalau di La Liga mungkin dia berani lah gambling naro Hugo Duro. Iya. Terus kurangnya ini kayaknya yang gue lihat emang defense-nya Atlanta yang juga rapet, terus kreativitasnya yang nggak ada juga dari Real Madridnya. Tapi kita di lini tengah mendominasi. Itu gara-gara CMK juga. Terus ya wing kiri kanan ini juga nggak gerak gitu. Itu kurangnya juga Vinicius yang ya ada pergerakan lah, cuma dia ada beberapa peluang nggak dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ya kita tahu lah. Ada tuh. Dia finishingnya yang kayak gimana. Depan gawang si Vinicius. Depan gawang dia malah parah. Menjat L1 nyongkel buat apa sih anjing, kayak itu bener depan gawang nyet. Itu gua kayak aduh goblok banget, emosi. Cuman mau gimana gitu, maksud gua pemain ya hal yang membuat faktor Madrid ya kayak gini juga apa ya? Pemainnya cuman 9 pemain yang cedera. Pemain kayak begitu. Tadinya kan kita sempat ngomong kan sebelum match mulai di Discord juga kita ngomong kan. Iya. Kayak kita udah seneng banget kalaupun Madrid udah bisa nahan
0-0 aja kita udah seneng banget gitu. 0-0 ya. 0-0 aja ya. 0-0 aja tuh kayak kita udah seneng banget. Bahkan kalau Madrid pokoknya seri lah antara 1 sama 0-0 gitu. Kalaupun Madrid menang 1-0 pun itu udah wow something lah gitu. Even gue bilang sendiri kan, ini kalau Madrid kalah 0-1 aja gue juga udah bersyukur banget, walaupun tolol gitu maksud gue, cuman bersyukur banget. Karena lu tahu sendiri Atlanta tipe permainannya attacking banget, dan menurut gue kelihatan banget dari kemarin sih, bagaimana mereka langsung pressing mereka solid banget, defense mereka juga bagus banget, jadi balance gitu, attack sama defense mereka balance. Benar. Cuman Dewi Fortuna berada di pihak kita. Pemain Atlanta kartu merah. Itu yang pertama karena Nicolo Mendy ya. Terus habis itu Duván Zapata cedera, Ilicic gak dimainin sama pelatihnya Atlanta. Gue juga gak tahu kenapa gak starting. Mungkin kalau menurut gue sih kayaknya emang si pelatihnya Atlanta ini cerdik sih. Kalau gue lihat ya, misalnya Atlanta gak ada yang cedera lah pemain dan gak kartu merah, Ilicic bakal dimainin babak kedua. Karena Madrid itu selalu buat blunder di babak kedua. Selalu deh. Musim ini tuh selalu. Iya benar. Always, dan itu bakal dimainin atau momen saat yang tepat untuk Ilicic, cuman gak dimainin sama pelatih Atlanta. Dan gue pengen ngebahas ini Ul. Menurut lo ini tuh deserve red card atau enggak sih? Tragedi Mendy ini. Oke, menurut gue harusnya layak ya. Secara aturan juga layak. Jadi ini tuh namanya DOXO atau denying obvious goal scoring opportunity. Jadi gue lupa cara ngejelasin konkret. Ya intinya si Mendy masuk ke pertahanan lawan. Nah di lini belakang itu backnya nggak ada. Nggak, kecuali di sini. Iya. Sebelumnya padahal sebelum bola masuk ke arah dia itu. Lini di depan sini nih harusnya kosong di depan kotak penalti ya. Iya. Tadinya nggak ada dia orang kan? yang di ujung ini. Iya. Ujung masih di sebelah sana lah. Nah itu udah masuk ke kriteria jarak sama defender. Betul. Gue setuju. Itu udah 2 kriteria. Nah terus arah bolanya Mendy itu arahnya ke gawang Atlanta gitu. Beda kasusnya sama si De Jong yang kemarin PSG, dia kan di sebelah kanannya gawang, bola nggak arah ke gawang gitu. Nah makanya kan si De Jong dikasih kartu kuning. Terus kontrolnya juga Mendy yang bagus. Kontrolnya tuh lihat bolanya udah bolanya arah ke gawang, udah kesana duluan, bolanya udah ke dribble duluan, terus Mendy-nya jatuh itu. Nah itu kan udah 4 kriteria udah terbukti ini tuh udah layak. Ini DOXO. Cuma yang orang pertanyakan katanya ini bukan defender terakhir. Yang defender terakhir itu yang di ujung kanan sana. Ujung sana iya. Pertanyaan gue gini, dia itu the flash gitu. Lu lihat bola udah di sini, emang ini back yang di ujung bakal bisa nge-cover dalam waktu sedetik atau 0,5 detik aja. Emang lu yakin gitu? Enggak kan, kayak kalau pikir logikanya mungkin. Dan peluang gol ini kita nggak usah mikir belum tentu gol, ini kan Mendy kan finishingnya jelek, belum ya, gue nggak bisa ngomong gitu. Yang penting yang terjadi di sini peluang gol lebih besar, apalagi ini gol away kan, cukup berharga lah buat Madrid. Nah makanya, dan wasit pun langsung straight kan, red card, nggak ada diskusi dulu. Terus orang juga pada mempersalahkan kenapa nggak lihat VAR dulu gitu. Ya kalau misalnya itu secara peraturan udah layak dan ada di pasal 12 kalau nggak salah IFAB itu menjelaskan, ya itu tuh. Undang-undang 12. Ya udah jelas. Itu udah jelas lagi. Udah harusnya layak sih. Ya gue aneh sih kalau misalnya orang-orang ya dia punya opini masing-masing lah, karena katanya ya berpikir Madrid selalu diuntungkan wasit lah apa itu selalu sih. Terus ada rekor emang pemain klub Italia tuh kalau lawan Madrid selalu dirugikan gitu. Lu nggak tahu sialnya Madrid aja pas lawan Levante, Militao juga kena kartu merah. Terus kita lawan Atlanta dengan pemain pas-pasan gitu, nggak ada Marcelo, striker murni, nggak ada striker murni gitu maksud gua.
Gak ada Marcelo, gak ada Carvajal, gak ada Benzema, gak ada Ramos, gak ada Valverde Rodrigo. Walaupun si Valverde Rodrigo ini bukan pemain kuncinya Madrid banget, tapi at least peran kan mereka kita tuh punya penting. opsi, ya kita punya opsi pemain yang udah berpengalaman di squad utama gitu betul, kan. Betul. Apalagi kalau misalnya si CMK ini salah satu dari mereka kayak kecapean gitu, mungkin butuh refresh salah di tengah. Iya betul. Ya itu kan menjadi faktor juga, dan lu harusnya ya wajar sih apa ya? Wajar lah, namanya klub gede, wajar digituin anjing kayak. Maksud gua kayak Liverpool, Atletico deh. Mereka juga banyak yang cedera, banyak yang kena Covid, cuman yang paling di ini ya Madrid doang. Jadi gua udah ngerti ya udahlah wajar lah. Klub gede resikonya juga harus pasti udah banyak yang ngatain juga gitu maksud gue. Dan gue setuju sih salah satu perkataan lu yang tadi lu bilang ya gak mungkin back yang di ujung itu bisa ngepersekian detik bisa menutup ruang itu gitu loh. Dan gue setuju sih bener, maksud gue kalau gue juga yakin lah back itu mungkin gak bakal, kalau gue jadi back yang di ujung itu gue gak bakal ngalangin shootnya Mendy. Gue lebih baik jaga gawang gue, karena misalnya Mendy entah nyongkel atau apa, gue di sana lebih steady gitu. Dan ya bener sih gue setuju, itu bukan, dia juga posisi juga bukan back terakhir apa, emang baru pas Mendy dijatuhin dia baru nyampe situ gitu loh. Mendy dijatuhin dia baru nyampe situ. Jadi menurut gue itu, gue juga setuju sih itu fair, itu fair strike red card. Walaupun emang gue ada beberapa dari gue sendiri agak sedikit gimana ya, kayak mungkin agak ya wasit seenggaknya cek VR dulu atau gimana. Cuman menurut gue sih kalau lihat dari ininya langsung sih emang udah strike red card, karena itu benar-benar udah dia tinggal one on one sama kiper, back belakang Mendy udah gitu maksud gue. Dan itu ya apalagi kipernya kan udah maju kan, udah pengen maju ya, situasinya harusnya udah one on one. Betul itu situasinya udah one on one, harusnya enggak ya no chance lu mau bilang harus kuning atau apa gitu. Even kalaupun maksud gue kalaupun kuning gue juga yakin sih dunia juga nggak, fans bola tuh yang fans haters Madrid juga pasti bakal bilang nggak pantas tuh kuning, Mendy-nya diving, dan ya udahlah gue udah ya namanya udah klub gede udah wajar lah gitu maksud gue, ya udah sih gitu. Dan ya menurut gue ini sih ngomongin yang kartu merah itu kan, pemain Madrid juga ada yang akhirnya bakal miss di pertandingan lawan Atlanta ya, itu adalah Casemiro. Iya. Dan ini gue jujur nggak ngikutin sih Ul. Emang dia mau ngajuin banding ya katanya? Emang mau ngajuin banding ini? Katanya sih gitu. Terus tapi akhirnya kayak fix sih. Kayak fix udah Casemiro bakal absen. Iya sih. Enggak, gue juga. Kalaupun ini berhasil nih banding nih, ini makin gila atau nggak sih, fans di luar sana makin gila. Wah ini Madrid gila nih, bener-bener banyak wasit bla bla bla. Udah maksud gue kayak udah nggak apa-apa deh, gue pede lah tanpa Casemiro pun gue pede, karena gue yakin banyak pemain Madrid yang udah balik lagi ya, yang cedera. Gue yakin lah Valverde udah mulai balik ya kan. Dan Isco pun juga nanti perlahan juga pasti juga punya ritme permainannya sendiri gitu. Gue juga ada setuju sih, ini ada orang ngomong Rico Coki, Valverde udah sembuh belum ya kira-kira? Ya udah sembuh, udah stepin ke latihan, cuma belum ke lapangan. Andai nggak bisa bandingnya, gue kurang srek kalau Isco masuk ke 3 midfielder. Maksudnya dia tuh kayak cross Modric sama Isco gitu. Isco lebih enak dipasang agak ke sayap atau second striker, soalnya dia bisa ambil alih permainan lawan. Kadang di press 2-3 orang, kadang di press 2-3 orang. Adanya Isco mending jangan dijadikan mending kasih ruang bebas aja lah. Nah, betul. Gue sih setuju kalau misalnya dia dikasih bebas ruang. Karena pertama di era Zidane ini, again gue bilang sekali lagi ya, lu setuju atau enggak terserah lu, cuman menurut gue ini di era Zidane ini tuh Zidane gak pernah make attacking midfielder. Sekalipun pakai, lu mesti bantu defense. Dan akhir-akhirannya ya there's no center attack midfielder. Even kalau misalnya lu lihat di formasinya, oh Zidane make attacking midfielder nih. Even lu ngelihat gitu, itu akhirannya Isco mainnya sebagai sentral. Dia nggak fokusnya ke depan mulu, enggak, dia harus bantu defense. Dan itu kemarin juga terlihat kok, kemarin gue lihat. Dan kenapa gue setuju dia bilang emang Isco ini harus dikasih free roll, karena dia itu ya emang dari dribble, dari cara dia buat ruang itu emang bagus. Dan menurut gue that's a fact gitu. Maksud gue Isco ini emang lebih bagus untuk jadi winger, karena di winger itu nggak terlalu dibantu banget, nggak terlalu harus banget bantu mundur gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya dia tuh orang terakhir untuk bantu mundur lah. Attacker ya. Attacker itu ada 3 menurut gue, striker, winger,
winger kiri, winger kanan, striker lah. Mereka itu adalah orang paling terakhir untuk bantu mundur. Dan ya kalau misalnya tadi si Rico Coki itu bilang Isco lebih mending jadi winger, ya gue setuju banget. Karena dengan winger dia bisa free roll gitu. Kayak contohnya Hazard ya kan, lu tadi bilang juga Hazard itu kan free roll kan. Jadi dia lebih bebas lah, mau kemana kayak, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke tengah, dia buat free roll gitu. Lu setuju nggak? Atau lu ada opini lain? Setuju, gue juga. Ya gue juga nggak setuju, apalagi kalau misalnya kemungkinan terbesar ya kan Kroos yang bakal dijadiin DM gitu. Iya. Ya walaupun Kroos bisa dan juga mau dijadiin DM, tapi gue kurang serk karena kita butuh dia sebagai central midfielder gitu buat supply bola ke kanan kiri, membangun serangan gitu. Terus ya Madrid emang seharusnya membutuhkan ya dari apa ya, dari pertandingan sebelumnya yang kita lihat emang sebenarnya Madrid tuh butuh seorang cam gitu, kayak Isco atau Odegaard gitu, karena kita butuh kreativitas di lini tengah gitu. Percuma gitu mendominasi tapi nggak ada cerupas yang kayak dilakuin Odegaard atau kayak Isco juga gitu. Tapi kalau misalkan emang Isco-nya mau dijadiin winger, ya oke aja, apalagi dia kan salah satu gelandang Real Madrid yang kreatif juga kan. Karena kan Odegaard udah nggak ada gitu. Ya gue setuju sih akan hal itu. Setuju sih gue. Ya entah nanti Sociedad ini si Zidane bakal mainin Isco lagi sebagai midfielder atau winger, gue nggak tahu sih. Cuman gue berharap sih Zidane benar-benar manfaatin Casemiro ini ya di La Liga, karena emang di UEFA Champions League dia gak main. Jadi maksud gue di pas UEFA Champions League main Casemiro benar-benar diistirahatin. Jadi maksud gue ya udah Casemiro lu gila-gilain aja deh di La Liga gitu. Lawan Atletico, lawan Sociedad, abis itu UEFA Champions League oke, lu istirahat gitu maksud gue. Dan ya apalagi lawan Sociedad kayaknya pengen bener-bener mau ngepres Madrid nyerang gitu, karena gue lihat ya yang kan dia kan kemarin lawan MU ada pemain yang ditinggal gitu, si David Silva sama siapa gitu, pokoknya ada 3 pemain pentingnya dia. Gue nggak lupa ngepost sih, gue lihat di Twitter gitu ada ya, pokoknya kayak yang gue lihat kayaknya Sociedad bakal ngeri. Kemarin mereka kayak David tapi kalah ya lawan MU. Kalah ya? Udah kalah. Iya, karena kan udah kalah, makanya ada pemain-pemain penting kayak ditinggal gitu, nggak dibawa lah, diistirahatin. Ini David juga, Silva masih apa gitu? Ini juga siapa si Sociedad ini juga peringkat 5 ya by the way. Sociedad peringkat 5 di La Liga. Ya bisa dibilang cukup menyulitkan lah. Ini Sociedad ini nggak bisa dianggap remeh juga sih, terutama di peringkat 5. Abis itu ya udahlah. Maksud gue berharap sih Madrid benar-benar menang total sih. Karena abis itu lawan Atletico Madrid ini mesti mati-matian untuk nikung Atletico tuh di sini waktunya. Ini waktunya. Sebenarnya semua match itu waktunya sih. Semua match itu waktunya. Gue nggak mau nih. Udah kita menang Sociedad, menang lawan Atletico, kalah lawan LC. Aduh, goblok banget. Itu always terjadi, always happen in Real Madrid. Iya. Itu always happen in Real Madrid. Jadi maksud gue ya berharap tetap konsisten, pemain pada balik. Ya, oke. Mungkin itu aja ya Ul ya. Video kali ini ya. Iya. Oke, mungkin itu aja guys. Thank you guys for watching. Jangan lupa like video ini dan juga komen, terutama subscribe juga karena kita udah 117 subscriber. Dan follow juga Instagram media.madridista. Bisa nggak kita nyampe 50.000 tahun ini? Amin, semoga bisa. So guys, that's it. Gua Waldo cabut. Gua Raul cabut. Thank you, goodbye.